Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari podcast Ruang Aspirasi Gorontalo Ruasgo dari lantai 3 Kota Gorontalo. Malam hari ini dari studio Ruang Aspirasi Gorontalo kami akan membahas dalam satu tema terkait kalau minggu kemarin kami membahas persoalan tata kelola keuangan dan masih ada kaitannya dengan tema di malam hari ini. Dan selama 45 menit di malam hari ini saya ditemani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, dan beliau ini sudah banyak pengalaman dalam hal persoalan menangani lingkungan hidup. Dan malam hari ini saya bersama Bapak Dr. Insinyur Andris Amir ST.MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dino. Baik, sehat Pak Andris? Sehat. Ya, tentunya kalau orang lingkungan hidup pasti sehat Pak Andris. Ya. Selama 45 menit saya akan membahas dengan beliau, berdiskusi dengan Pak Andris ini dalam satu tema, pendekatan aspek layanan melalui optimalisasi PAD retribusi daerah. Tentunya Pak Andris sudah selama 3 tahun, sedikit saya ingin mendengar selama Bapak menduduki sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kira-kira sudah apa yang Pak Andris lakukan. Dan direkam jejak Bapak, kami tahu bahwa Bapak punya pengalaman besar. Sebelum di Kota Gorontalo, Anda membuat Pohuwato lebih bagus, dan setelah Anda di Kota Gorontalo, tentunya banyak pengalaman dan program yang Anda sudah lakukan. Saya persilakan Pak Andris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dino, Ya. yang saya hormati seluruh pendengar di acara Ruasgo. Iya. Baik, akan saya menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. Iya. Jadi yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup itu melakukan kegiatan bidang satu, yaitu pengkajian lingkungan hidup. Oke. Jadi bidang ini secara garis besar yaitu melakukan pengkajian tentang kelayakan dan persetujuan lingkungan. Baik. Yang kedua, bidang pengolahan limbah domestik. Bidang ini melakukan kegiatan pengurangan sampah, Iya. kemudian bagaimana penanganan limbah domestik termasuk limbah tinja. Iya. Kemudian yang ketiga yaitu bidang kebersihan. Bidang kebersihan melakukan penanganan sampah Iya. yang dari hilir sampai hulu. Iya. Penanganannya sampai di TPA Talumelito. Iya. Kemudian yang keempat yaitu bidang pertamanan, yaitu bidang melakukan kegiatan pertamanan ruang terbuka hijau sekaligus penanganan dan pemangkasan pohon Iya. di seluruh kelurahan yang ada di Kota Gorontalo. Iya. Ini secara garis besar Iya. kegiatan kami, kinerja kami yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. Iya. Kemudian berdasarkan daripada topik yang kita bawakan ini, yaitu Iya. tentang optimalisasi peningkatan retribusi sampah melalui aspek layanan. Iya. Ini memang perlu. Ini harus jalan Pak Kadis terkait tentang keuangan daerah, kemudian juga jalan dengan retribusi antara pajak dan retribusi. Tentunya lingkungan hidup dia lebih diberikan dalam retribusi ya. Iya, gitu Pak Kadis ya. Silakan Pak Kadis. Iya. Memang tidak perlu kita pungkiri bahwa biaya untuk melakukan penanganan dan pengurangan sampah itu sangat besar. Betul. Dari sisi penanganan sampah saya dapat jelaskan bahwa Ya. bagaimana kita harus menyiapkan biaya upah daripada petugas kebersihan, Ya. bagaimana kita harus menyiapkan besaran daripada jumlah BBM yang akan kita operasikan pada armada yang hampir sekitar 40 armada. Iya. Sekaligus getor dan mobil pick up. Kemudian bagaimana juga kita harus membayar biaya kos TPA yang ada di Talumelito. Kemudian bagaimana juga untuk maintenance, onderdil, kemudian oli dan lain sebagainya yang harus kita siapkan. Yang kedua, di dalam hal pengurangan sampah,
yaitu bagaimana kita harus melakukan biaya kos untuk mengaktifkan TPS 3R melalui insentif daripada petugas yang ada di kelurahan-kelurahan. Yeah. Di TPS 3R yang ada di kelurahan itu sekitar 10 TPS 3R. Nah, ini kami pikirkan bersama, otomatis kan tidak harus dibebankan full kepada APBD karena APBD kita terbatas, postur APBD kita juga bukan hanya membiayai lingkungan hidup tapi beberapa kegiatan yang ada di OPD lainnya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat melalui peran aktif dia dalam membayar retribusi kebersihan sampah yang setiap bulan wajib dibayarkan kepada layanan yang sudah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Akan ada namanya penanganan sampah, kemudian ada pengurangan sampah dan ada retribusi pembayaran. Ya. Kalau tadi saya kan sempat menyebut ada rekam jejak, apakah yang pernah dilakukan oleh seorang kepala dinas Pak Andes ini di Bowoto, apa tidak boleh dilakukan di Kota Gorontalo? Saya pertama datang di Kota Gorontalo itu memang seluruh kegiatan pondasi utama di dalam hal penanganan sampah itu adalah bagaimana kita harus menyiapkan infrastruktur persampahan kita. Yeah. Nah, di dalam menyiapkan infrastruktur ini saya melihat memang kondisi daripada armada kami memang sudah rata-rata di atas 20 tahun dan perlu perawatan intensif melalui harus memiliki bengkel yang kontinu dan setiap saat ketika ada emergensi kerusakan kita segera tindaki. Yeah. Kedua, bagaimana juga kita harus ada infrastruktur TPA. Iya. TPA karena memang kalau di kota ada TPA Pak Kadis. Dulu ada di Tanjung Keramat, tapi karena memang kemarin TPA itu ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak melengkapi seluruh prosedur perizinan yang harus dilengkapi secara peraturan perundang-undangan. Dan itu memang masih bisa kita lakukan kegiatan pembuatan sel-sel lagi di sana. Jadi sampah kota sekarang itu sering dengan yang ada di mana, di Talumbalito ya? Nah, sementara ini kita kan menggunakan TPA regional yang digunakan oleh 3 daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo, Talumbalito namanya. Dan itu jaraknya hampir sekitar 50 kilo dari kota, dari layanan kita ke TPA. Dan di sana juga kita harus mengeluarkan biaya dalam pembayaran per bulan. Biaya yang harus kita keluarkan karena itu TPA milik PUPR provinsi. Bagaimana langkah strategi Pak Kadis retribusi kota ini bisa naik sehingga bisa tercapai harapan-harapan dari Pak Wali Kota Gorontalo? Nah, selama ini memang dari tren peningkatan retribusi di tahun 2021 saya datang itu memang masih berkisar sekitar 600 sampai 700 juta. Ini akibat di kondisi itu kan karena masih ada Covid. 2021, 2022 pun masih stagnan, tidak mengalami peningkatan. Tapi di 2023 ini sudah mengalami peningkatan dari tahun 2022. Itu sekitar 1,6 miliar per bulan Oktober. Per September 1,6 miliar ya per Oktober ya? Per Oktober ini. Luar biasa. Nah, memang ini belum secara hitungan tematik berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2021 tentang tarif retribusi sampah dan data potensi. Memang ini belum mencapai secara real dengan keadaan jumlah layanan dan rumah yang ada di kota. Kalau untuk mencapai itu apa? Kalau memang kuncinya terbayar semua ini, seluruh rumah yang ada di kota ini membayar tarif 20.000 ini, maka itu data potensi yang bisa kita dapatkan sekitar 16 miliar. 16 miliar ya? 16 miliar. Kalau dia per rumah dia membayar 20.000. 20.000 per bulan. Ini harus butuh sosialisasi nih Pak Kadis, ya kan? Supaya masyarakat tahu. Silakan Pak Kadis. Namun itu juga harus dibarengi dengan layanan. Betul. Meskipun
konteks daripada kebersihan ini kan bukan profit oriented, tapi kita konteksnya kepada benefit, asas manfaat. Nah, kita harus bedakan untuk layanan sampah limbah berbahaya beracun itu profit. Jadi mereka ditimbang berapa nilainya. Contoh sampah medis rumah sakit itu dibayarkan kepada pihak ketiga. Tapi untuk sampah dari rumah tangga atau domestik itu konteksnya benefit. Jadi tidak memperhitungkan berat daripada sampah, tapi kita hanya memperhitungkan daripada skala rumah tangga berdasarkan KWH listrik. Rata-rata kan di kota kita menghitung skala menengah, rumah tangga menengah 20.000. Insya Allah ini ke depan di 2024 ini ada perhitungan tersendiri lagi terhadap retribusi ini untuk rumah tangga. Akan kenaikan sekitar Rp2.000 lagi. Jadi memang di mata masyarakat sampah ini sama sekali tidak ada gunanya, tapi seorang kepala dinas lingkungan hidup, ya kan, sampah itu luar biasa. Bahkan ada satu berita yang saya baca, dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi tentang sampah. Target-target di 2024 boleh cerita Pak Kadis? Jadi untuk target 2024 itu, pertama kami sudah menyiapkan regulasi tentang dengan lahirnya Perda Retribusi Pajak dan Retribusi ini, maka kita akan tindak lanjuti dengan peraturan wali kota. Ada Perda Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017 tentang pengolahan sampah. Nah, untuk retribusi ini di tahun 2024 karena memang SDM kami terbatas. Karena 50 kelurahan harus kami melakukan penagihan retribusi, maka ini akan kami lakukan pendelegasian kewenangan ke kelurahan, dan di tingkat Pak Sekda dan tingkat sampai ke Pak Wali Kota sudah memberikan respon positif untuk itu, karena memang Pak kami bukan tidak mampu tapi kewalahan karena SDM kami terbatas. Dan juga kami merujuk kepada kota-kota lainnya, contoh Kota Palu, Manado, Makassar itu sudah penagihannya sudah dilakukan oleh kelurahan. Dengan dilimpahkan ke kelurahan, maka terjadi otonomisasi penagihan retribusi dari sistem desentralisasi. Ini akan dilakukan oleh Pak Kadis 2004 nanti? Dan draft perwakonya sementara kami kamu bersama-sama dengan tim yang sudah ditunjuk. Insya Allah kalau ini sudah berjalan maka akan memperbesar lagi inputan kita di dalam hal penagihan retribusi di Kota Gorontalo, dan ini otomatis akan meningkatkan PAD dan mengoptimalisasi lagi kinerja kita dengan adanya anggaran dari PAD. Tapi ini harus ditunjang oleh sumber daya manusia Pak Kadis, kan? Mungkin Pak Kadis ada tambah-tambahan Pak Kadis? Yang berikut juga di dalam optimalisasi PAD sampah itu yang harus kita perhatikan juga bagaimana kita akan membawa sistem daripada penagihan ini kepada sistem aplikasi. Jadi by name by address. By name by address. Jadi ini yang penting nih. Jadi di mana sistem ini akan pertama mendeteksi cepat-cepat di mana layanan-layanan yang sudah tidak kita dapat tangani lagi dan mereka langsung melaporkan secara sistem aplikasi. Yang kedua, dengan sistem aplikasi ini kita bisa melakukan pendataan secara database di mana zona-zona yang memang belum melakukan pembayaran retribusi. Dan otomatis konsep utama daripada retribusi itu apabila tidak dilayani maka tidak akan apabila tidak membayar maka tidak akan dilayani. Jadi seperti inilah feedback kita di dalam hal peningkatan retribusi. Nah, untuk aplikasi ini ke depan rencana juga akan ditunjang oleh kerjasama lewat Infocom melalui akses internetnya. Kemudian seperti Bapak bilang tadi juga ditunjang oleh SDM yang
baik hardware-nya dan software-nya yang kita harus siapkan. Dan memang ini data juga perlu database yang ini kita sudah melakukan survei ke kelurahan-kelurahan dan kita juga akan mengintegrasikan data by name by address melalui pelanggan PDAM. Jadi ini akan kita kolaborasikan data-data ini. Itu kalau PDAM kota sudah melakukan by name by address Pak Kadis? Sudah. Jadi sebagian memang datanya kami sudah melakukan dengan Pak Direktur, sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk menginput data itu, tapi memang tidak semua bisa kita ambil karena ada berbeda karakteristik antara data pelanggan air minum dengan layanan sampah. Kalau di PDAM tidak memasang air PDAM, belum tentu dia tidak memiliki sampah. Nah, itu kita harus lakukan survei lagi apa benar itu by name address pemilik rumah itu masih ada atau tidak. Mungkin karena dia tidak pasang air, tapi dia harus bayar sampah kalau memang dia ada. Jadi tidak semua harus kita bisa ambil, kita pilih-pilih di lapangan lagi, kita lakukan survei lebih dalam lagi bahwa data-data itu memang real rumah yang ada penghuni itu yang akan kita lakukan penagihan. Selain SDM, tentu juga ditunjang oleh anggaran Pak Kadis betul. Bagaimana SDM-nya handal, mumpuni, kemudian anggarannya sangat terbatas. Boleh saya tahu Pak Kadis 2023 di Dinas Lingkungan Hidup anggaran kemarin Pak Kadis? Jadi kalau untuk rata-rata kemarin di kota ada PEN kan, dana PEN. Itu dapat juga di Lingkungan Hidup Pak Kadis? Untuk dana PEN ini Dinas Lingkungan Hidup belum dapat bagian Pak. Tidak dapat. Jadi Tapi Pak Kadis semangatnya luar biasa Pak Kadis Tetap targetnya untuk Pak Wali Pak Kadis insya Allah tercapai Pak Kadis karena support dari Pak Wali kemudian atau Pak Kadis tidak mengusulkan Pak Kadis? Memang kalau dari sisi Zoom yang kita lakukan dengan PEN itu mereka lebih mengarah kepada infrastruktur yang harus diutamakan, sedangkan kami memang untuk pengadaan itu kendaraan operasional sampah itu yang belum mereka ACC kemarin. Kota jadi bersih Pak Kadis, tentunya keterlibatan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena kebersihan di situ Pak Kadis, Gorontalo Serambi Medina, bersih adalah sebagian dari iman, ya kan? Buanglah sampah pada tempatnya, bukan begitu Pak Kadis? Betul. Di 2024 untuk mencapai target itu berapa anggaran yang harus untuk bisa ke Dinas Lingkungan Hidup? Jadi kalau menurut hitungan kalkulator di rumus Permendagri nomor 7 tahun 2021 itu real daripada kebutuhan penanganan sampah di Kota Gorontalo itu 21 miliar 500 juta sekian. 21 miliar 21 miliar 510 juta 857 134 rupiah. Jadi ini biaya investasi tambah operasional yang harus disiapkan. Nah, namun ini kan tidak penting Pak Kadis. Tidak bisa kita penuhi secara penuh. Karena memang ini hasil analisa di hitungan berdasarkan rumus Permendagri. Kalau memang ini kita bisa adakan, maka otomatis seluruh kegiatan baik dalam pengumpulan TPS-T-nya, TPS 3R, kemudian di pengangkutan, ini akan terakomodir semua Pak. Dan biaya operasional dan biaya investasi ini merupakan barometer juga di dalam hal mereka melakukan pembayaran retribusi. Karena memang pemerintah harus juga melakukan peningkatan layanan sehingga masyarakat juga akan terangsang atau berespon tinggi untuk melakukan pembayaran. Jadi ini harus seimbang. Antara SDM dengan anggaran tadi Pak Kadis. Seperti itu Pak. Itu pasti akan tercapai apa yang disampaikan Pak Kadis di 2024. Oke Pak Kadis, dalam optimalisasi tentang retribusi sampah ini Pak Kadis akan ada kelanjutannya Pak Kadis di closing statement Pak Kadis.
Yang pertama, saya mengharapkan kepada masyarakat, khususnya Kota Gorontalo, bahwa persoalan sampah ini bukan hanya persoalan daripada pemerintah kota, bukan dalam hal ini urusan dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi persoalan sampah adalah persoalan kita semua. Oleh karena itu saya menyampaikan pada seluruh masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan persampahan dalam konteks utamanya penduduk yang ada di Kota Gorontalo, mari kita melakukan kewajiban kita dalam hal membayar retribusi sampah. Karena dengan membayar retribusi sampah, otomatis akan dikembalikan lagi kepada kita masyarakat dalam hal penanganan sampah, sehingga akan menjadikan kota kita tetap terjaga seperti yang dikatakan sebagai Serambi Medina, yaitu kota yang indah, aman, dan sejahtera. Yang kedua, saya mengharapkan juga kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kebersihan utamanya untuk kawasan-kawasan yang rawan banjir. Rawan banjir, yaitu kita jangan melakukan membuang sampah sembarangan. Mari kita membantu pemerintah, kita juga membantu lingkungan kita. Sehingga kalau kita melakukan pembuangan sampah sembarangan, otomatis utamanya di Solokan dan di daerah Rio itu akan menyebabkan penyumbatan dan banjir, dan ini akan sangat merugikan kita semua. Dan yang terakhir, saya mengharapkan juga kepada seluruh elemen yang terkait, baik perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, dalam hal ini stakeholder yang terkait, apabila ada sesuatu kegiatan yang akan dilakukan terhadap lingkungan kita, mari keroyokan bersama-sama. YLH siap bergabung dan membantu dengan bersama-sama bergotong royong seperti yang dilakukan oleh beberapa elemen. Ada yang dari Tangbida Group, kemudian ada dari UNG, ada dari perguruan tinggi lainnya, kemudian dari masyarakat, komunitas-komunitas. Nah, mari kita tingkatkan hal seperti itu, bersih-bersih pantai, bersih-bersih selokan dan lain-lain. Kami siap mendukung melalui armada, kemudian titik-titik zonasi mana yang akan kita lakukan, kita keroyokan bersama. Dengan kolaborasi ini, otomatis antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, khususnya elemen-elemen komponen tadi itu, sudah bersama-sama kita akan mentuntaskan persoalan sampah, penanganan sampah yang ada di Kota Gorontalo. Baik, retribusi daerah untuk pembangunan daerah, dari rakyat untuk rakyat. Kita akan lanjut pada podcast selanjutnya. Dalam 2024 akan ada strategi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Andris Amir untuk menjadikan kota yang lebih bersih dan sampah untuk berguna di daerah. Terima kasih dari Ruang Aspirasi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.